Shalom, selamat hari Minggu anak-anakku di rumah. Apa kabar? Luar biasa. Yes, 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 dahsyat. Pada hari ini kita bersuka cita karena kita masih dipertemukan dalam ibadah. Meskipun secara virtual itu tidak mengurangi semangat kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Ibu Guru Seva ditemani sama Ibu Guru Linda yang akan bercerita buat kita semua, dan ada adik Daryl sebagai pemusik kita pada hari ini. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian Ku Senang dan Melompat. Dinyanyikan dengan semangat dan bertepuk tangan. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Kita ulang sekali lagi. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku punya mata, syukur Tuhan, dapat melihat teman-teman. Ku punya kaki, syukur Tuhan, dapat berjalan dengan teman. Ku senang dan melompat dan suka menari. Ku senang dan melompat dan suka menari. Kita akan memulai ibadah kita minta pertolongan di dalam Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ya, anak-anakku, mari kita mengambil Alkitab kita dan kita membuka Mazmur 144 ayat 1 sampai 8. Mazmur 144 ayat 1 sampai 8 kita akan baca secara responsorial. Ibu guru akan membacakan tulisan yang cetakannya keluar, sedang anak-anakku di rumah membacakan tulisan yang cetakannya ke dalam. Kita mulai. Nyanyian syukur Raja dari Daud. Terpujilah Tuhan gunung batuku, Yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. yang menjadi tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Kota bentengku dan penyelamatku. perisaiku dan tempat aku berlindung. Yang menundukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasaku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau memperhatikannya? Dan anak manusia sehingga engkau memperhitungkannya. Manusia sama seperti angin. Hari-harinya seperti bayang-bayang yang lewat. Ya Tuhan, tekukanlah langitmu dan turunlah. Sentuhlah gunung-gunung sehingga berasap. Lontarkanlah kilat-kilat dan serahkanlah mereka. Lepaskanlah panah-panahmu sehingga mereka kacau. Ulurkanlah tanganmu dari tempat tinggi, Bebaskanlah aku dan lepaskanlah aku. dari banjir, dari tangan orang-orang asing yang mulutnya mengucapkan tipu. Dan yang tangan kanannya adalah tangan kanan dusta. Amin. Anak-anakku, saat ini kita akan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan mari kita satu dalam doa dan kita berdoa. Ya Allah Bapa yang berkuasa dalam kehidupan kami mengucap syukur buat kasih-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, Engkau telah menuntun kami, Engkau telah mengajarkan kami tentang kebenaran firman-Mu. Tapi kami anak-anak-Mu Tuhan kadang lalai, bahkan lupa
bahkan sampai tidak melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mengaku kami telah berdosa, kami telah bersalah Tuhan, kami tidak dengar-dengaran, tidak menuruti perintah kedua orang tua kami melakukan dosa seperti berbohong, tidak melakukan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak sekolah dengan baik, tidak mengerjakan tugas kami, menyontek, tidak menuruti perintah kedua orang tua kami. Bahkan kami Tuhan, kadangkala kami malas untuk mengikuti sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan, anak-anak-Mu. Tuntun kami dalam kehidupan kami dari hari ke hari, sehingga kami dapat meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang lebih benar dan layak di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Ini doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ya, mari kita mendengarkan berita anugerah yang terdapat di Yesaya. Yesaya 32 ayat 17. Ibu guru akan membacakannya buat kita semua, yang berbunyi, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Anak-anakku, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tenang, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu hingga saat ini yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Ya Tuhan, Ibu Guru Linda akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati dia Tuhan, bahkan kami anak-anak-Mu yang sudah siap mendengarkan. Engkau tolong setiap kami Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan dengan baik, memahaminya, bahkan kami dapat bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin banyak orang yang dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau mampukan Ibu Guru Linda, semua kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, sebelum Bunda bercerita, Bunda mau bertanya, pernah tidak kita melihat orang melakukan perbuatan yang baik? Terus ada yang berkomentar seperti ini. Dia melakukan perbuatan itu karena Roh Kudus yang bekerja di dalam dirinya. Ya, memang betul. Setiap perbuatan yang baik dikarenakan pekerjaan dari Roh Kudus. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus berpesan pada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka menantikan Roh Kudus. Murid Yesus berkumpul di suatu tempat dan tibalah hari Pentakosta, atau yang biasa kita sebut juga dengan hari ke-50. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras dan memenuhi seluruh ruangan. Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api, bertebaran dan hinggap pada diri mereka masing-masing. Dan murid-murid Tuhan Yesus mulai berkata-kata dalam bahasa yang lain, yaitu bahasa yang tidak mereka pakai atau bahasa yang tidak pernah mereka mengerti sebelumnya. Mereka berkata kepada yang lain, apakah artinya ini? Orang-orang banyak yang melihat kejadian itu bertanya, mungkin rasul-rasul ini sedang mabuk oleh anggur. Tetapi berdirilah Petrus dan berkata, mana mungkin orang ini mabuk oleh anggur, sedangkan hari baru pukul 9 pagi. Ini semua sudah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Nabi Yoel, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Petrus kemudian berkhotbah di depan orang banyak, memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, orang-orang sangat terharu dan bertanya, apa yang harus mereka perbuat? Petrus berkata, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Yesus. Dan banyak yang memberi diri untuk dibaptis dan jumlah mereka menjadi 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa.
Rasul-rasul terus mengadakan mujizat-mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan tiap-tiap hari mereka menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kehadiran Roh Kudus mengubahkan kehidupan murid-murid dan orang-orang percaya. Yang takut menjadi berani, yang terpisah-pisah menjadi bersatu, dan yang tidak percaya menjadi percaya. Semua terjadi karena Roh Kudus berkuasa untuk mengubahkan. Anak-anakku sekalian, sebagai orang yang percaya, marilah kita membuka hati bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita, sehingga hidup kita diubahkan menjadi lebih baik. Demikianlah cerita kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Kita akan membaca bersama-sama Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 47. Tetapi kita akan membaca 4 ayat saja. Yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Nah, jika semua sudah mendapatkan, mari kita membaca secara bersama-sama Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin. Nah, pokok cerita kita pada hari ini, Roh Kudus mengubah hidup orang percaya. Anak-anakku, sungguh indah firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bunda Linda. Mari kita mengaminkannya dengan kita menyanyikan pujian. Inilah hari ke-50 dari Kidung Jemaat 241. Hari ke-50, hari Pentakosta, panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Sumber anugerah. Anak-anakku, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita dapat memberikannya dengan scan barcode yang ada di layar, atau kita bisa memberikan uang itu dan masukkan dalam amplop dan memberikannya kepada Bapak Ibu Guru yang ada di tempat ibadah kita, masing-masing tinggal di sekitar rumah kita. Mari kita mendengarkan nats persembahan kita yang terdapat di Mazmur 96 ayat 8 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantarannya." Mengiringi persembahan kita menyanyikan pujian Tuhan Pencipta Semesta dari Kidung Jemaat 289 ayat pertama dan ayat yang kelima. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia. Sungguh
curahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup pasang kasih-Mu Engkau beri. Anak-anakku, mari kita tenang, mari kita berdoa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Yang Allah Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur buat hari ini, kembali kami telah mendengarkan firman-Mu yang dimana Roh Kudus mampu mengubahkan setiap kami Tuhan yang takut menjadi berani, yang tercerai-berai menjadi satu. Mampukan kami Tuhan setiap anak-anak-Mu ketika mendengarkan firman Tuhan, kami semua dapat bersama-sama melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa buat persembahan yang telah kami berikan. Berkati persembahan itu Tuhan agar dapat berguna bagi pelebaran firman-Mu yang masih ada pada kami. Engkau mampukan kami untuk mengelolanya dengan benar. Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami Tuhan yang bersama dengan kami, yang sedang bekerja maupun yang ada di kampung Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan, Engkau kasihi mereka, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kekuatan dalam menjalani setiap aktivitas dan tanggung jawab mereka Tuhan dalam mendidik kami, dalam merawat kami. Ajar kami Tuhan juga anak-anak-Mu agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami sebagai anak di rumah maupun di sekolah dalam menjalani setiap aktivitas bahkan tugas dan tanggung jawab kami untuk mencapai harapan dan cita-cita kami. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit, Engkau sembuhkan, yang memperoleh pengobatan lewat makanan minuman, bahkan perawatan medis, bahkan yang diberikan oleh keluarga. Engkau berkati itu semua Tuhan dapat terjadi, sehingga dapat terjadi pemulihan, mereka dapat sembuh, dan pada ibadah selanjutnya mereka dapat bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang malas, Engkau ketuk pintu hatinya supaya sadar, mampukan mereka Tuhan untuk menjadi anak-anak yang mau taat, yang mau mendengar firman-Mu, yang mau mengikuti persekutuan setiap hari minggunya. Tuhan, kami juga berdoa buat guru sekolah minggu-Mu Tuhan, Bapak Ibu guru, dalam kegiatannya mereka masing-masing, dalam pelayanan mereka. Engkau tolong mereka, Engkau jaga mereka. Kami juga berdoa buat para tim multimedia yang tiap minggunya bersama-sama dengan kami, membantu kami dalam perekaman ibadah virtual ini. Engkau tahu apa yang mereka butuhkan, Engkau berkati mereka Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Engkau berkati pemerintah kami, Engkau berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Jaga negara kami Tuhan, meskipun saat ini masa pandemi, tapi tidak mengurangi sukacita kami. Biarkanlah Tuhan Engkau menolong negara ini, bahkan kami semua Tuhan, sehingga pandemi ini cepat berakhir. Tuhan, kami juga berdoa buat kehidupan kami semua, biar Engkau menolong dan menuntun kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan pujian kasih sukacita. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, pengasaan diri.
kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Yang terdapat di 1 Yohanes 4, ayatnya yang ke-10. Ibu Guru Seva akan membacakannya untuk kita semua. Kita mulai. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Anak-anakku, mari kita tetap berdiri dan kita menaikkan pujian. Kasih Tuhan mengiringimu dari PKJ 180. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Marilah kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Ibu Guru mengucapkan terima kasih kepada kita semua yang sudah meluangkan waktu kita untuk bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Ibu Guru Seva, Ibu Guru Linda, dan adik Deral mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan, ingat protokol kesehatan. Berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Dah.